Sudah terlalu lama para pensiunan hanya bisa menunggu dalam diam, berharap bahwa jeriaya puluhan tahun sebagai abdi negara akan dibalas dengan keadilan yang nyata. Tapi hari ini suasananya berbeda. Suara para pensiunan, terutama yang sudah puluhan tahun pensiun, mulai terdengar makin keras dan terarah. Mereka tidak lagi hanya meminta, mereka mendesak. Mendesak agar hak mereka, terutama pesangon dan gaji pensiun yang selama ini dibayarkan bertahap, bisa dicairkan sekaligus. Bukan hanya itu, desakan itu kini diarahkan agar pencairan tersebut dilakukan bersamaan dengan gaji ke-13 yang sebentar lagi akan dibayarkan. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah mendengar? Dan yang lebih penting lagi, apakah pemerintah setuju? Desakan ini bukan tanpa alasan. Banyak pensiunan yang usianya kini sudah di atas 70 tahun, bahkan lebih. Mereka tidak tahu sampai kapan mereka bisa terus menunggu pencairan yang seolah-olah masih diseret waktu. Banyak dari mereka membutuhkan dana untuk biaya pengobatan, kehidupan sehari-hari, atau bahkan untuk membantu anak cucu yang sedang kesulitan. Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan belum lagi inflasi yang makin terasa, tuntutan agar pesangon dan sisa gaji dibayar sekaligus jadi semakin masuk akal. Ditambah lagi menjelang pencairan gaji ke-13 yang sudah menjadi hak setiap pensiunan, muncul harapan besar bahwa pemerintah akan memberikan solusi final. Gaji diskaliguskan dan dicairkan di saat yang sama. Hari ini kita tidak berbicara soal janji, tapi fakta di lapangan. Pemerintah melalui Taspen, Kemenko dan DPR RI, kabarnya telah menggelar rapat tertutup membahas skema baru pencairan pensiun ini. Ada sinyal kuat bahwa permintaan para pensiunan lama akan dipenuhi meskipun tidak diumumkan secara gamblang ke publik. Tapi benarkah itu artinya pemerintah setuju, atau ini hanya angin surga menjelang pencairan gaji ke-13? Di video ini kita akan bongkar satu persatu fakta, sinyal resmi, dan update terbaru dari pusat tentang apakah permintaan agar gaji pensiun disaliguskan benar-benar akan direalisasikan. Jangan kemana-mana karena informasi ini bisa jadi yang paling ditunggu para pensiunan tahun ini. Dan disinilah kita mulai membongkar semuanya. Setelah sekian lama para pensiunan bersabar, akhirnya gelombang desakan mulai mendapatkan respons. Tapi sebelum kita membahas soal apakah pemerintah benar-benar menyetujui pencairan sekaligus bersama gaji ke-13, mari kita lihat latar belakangnya terlebih dahulu secara mendalam supaya semuanya menjadi jelas dan tidak simpang siur. Banyak orang tidak sadar bahwa sistem pensiun di Indonesia selama ini bersifat bulanan. Artinya dana pensiun yang menjadi hak seseorang setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara tidak langsung dicairkan sekaligus. Setiap bulan mereka menerima pembayaran tetap meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Bagi pensiunan yang masih sehat mungkin, ini bukan masalah besar. Tapi untuk mereka yang sudah lanjut usia, memiliki kebutuhan mendesak, dan menghadapi keterbatasan fisik serta ekonomi, sistem ini justru terasa menyiksa. Sebab itulah muncul gagasan agar pensiun itu bisa diberikan sekaligus atau diskaliguskan. Dan ide ini bukan baru muncul tahun ini, melainkan sudah lama diperjuangkan oleh berbagai kelompok pensiunan. Nah, pada pertengahan Mei 2025, lalu muncul kabar bahwa beberapa asosiasi pensiunan dan perwakilan dari kelompok pensiunan lama melakukan audiensi dengan pihak DPR dan Kementerian Keuangan. Dalam audiensi tersebut, mereka menyampaikan bahwa pencairan yang lambat dan bertahap ini telah menyebabkan banyak pensiunan tidak sempat menikmati haknya secara utuh. Bahkan beberapa di antara mereka sudah meninggal dunia sebelum menerima seluruh dana yang menjadi haknya. Situasi ini yang kemudian mendorong para wakil rakyat untuk mendorong pembentukan skema baru pencairan dana pensiun, terutama untuk para pensiunan yang tergolong sudah lanjut usia atau yang masa pensiunnya sudah di atas 10 atau 20 tahun. Audiensi itu menjadi titik awal. Dari sanalah isu pencairan sekaligus kembali naik ke permukaan dan mulai dibahas secara serius. Terlebih dengan adanya rencana pencairan gaji ke-13 pada pertengahan tahun ini, para pensiunan merasa momen ini sangat tepat untuk menggabungkan keduanya. Artinya mereka berharap agar pencairan gaji ke-13 tidak hanya menjadi tambahan semata, tapi menjadi momentum untuk juga menyelesaikan tunggakan atau sisa dana yang seharusnya bisa mereka terima sekaligus.
Apalagi menurut informasi dari internal Taspen, memang ada skema baru yang tengah dikaji. Skema penyelesaian total bagi pensiunan lama yang belum menerima seluruh haknya secara penuh. Skema ini sebenarnya cukup sederhana. Pemerintah melalui Taspen akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data para pensiunan yang memenuhi kriteria. Misalnya pensiunan yang sudah pensiun sebelum tahun 2000 atau yang sudah pensiun lebih dari 20 tahun dan hanya menerima sebagian kecil dari total haknya. Setelah itu, dana sisa yang seharusnya mereka terima akan dihitung, lalu dimasukkan ke dalam komponen pencairan yang akan diberikan secara langsung bersama gaji ke-13. Jadi tidak hanya menerima gaji ke-13, para pensiunan ini juga akan menerima dana pesangon atau sisa pensiun dalam jumlah besar dalam satu waktu pencairan. Informasi ini tentu membuat banyak pensiunan merasa lega dan antusias. Banyak dari mereka mulai berharap-harap cemas. Namun, tentu saja belum semua berjalan mulus. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek anggaran negara, kesiapan sistem pencairan di Taspen, dan juga dampak fiskal jangka panjang. Tapi menurut sumber terpercaya dari lingkungan Kementerian Keuangan, Presiden Prabowo sendiri telah menginstruksikan agar tahun ini menjadi tahun bersejarah bagi reformasi sistem pensiun di Indonesia. Artinya ada niat politik yang kuat untuk merealisasikan tuntutan para pensiunan. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah percepatan pencairan dana cadangan di APBN 2025. Dana cadangan ini sebelumnya dialokasikan untuk berbagai kebutuhan mendesak. Tapi kini sebagian dari dana itu disebut-sebut akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah kepada pensiunan lama. Bahkan pada tanggal 30 Mei 2025 kemarin, dalam rapat koordinasi antara Taspen, Bappenas, dan Kemenko, muncul notulensi resmi yang menyatakan bahwa dana sebesar 8,2 triliun telah disiapkan sebagai dana awal untuk skema pencairan pensiun sekaligus. Langkah ini tentu tidak main-main. Artinya pemerintah tidak hanya sekedar mempertimbangkan tapi sudah mempersiapkan anggarannya. Pertanyaannya tinggal siapa saja yang berhak menerima dan kapan tepatnya pencairan itu akan dilakukan. Menurut beberapa informasi yang bocor dari internal, DPR ada 3 kelompok besar pensiunan yang masuk dalam prioritas pencairan sekaligus. Pertama, pensiunan lama yang telah pensiun sebelum tahun 2000. Kedua, pensiunan yang usianya sudah di atas 70 tahun dan memiliki riwayat pengajuan permohonan pencairan lebih dari 5 tahun lalu. Ketiga, pensiunan yang telah meninggal dunia. Namun, ahli warisnya belum menerima hak pensiun secara penuh. Ketiga kelompok ini akan menjadi target utama dalam pencairan tahap pertama yang dijadwalkan mulai bulan Juni 2025. Bersamaan dengan pencairan gaji ke-13. Tentu saja para pensiunan tidak hanya menunggu kabar ini dengan santai. Banyak di antara mereka mulai mendatangi kantor Taspen, bertanya kepada pegawai ban tempat pencairan biasa dilakukan hingga mencoba mencari tahu melalui media sosial dan grup pensiunan. Informasi yang berseliweran membuat sebagian besar bingung. Ada yang bilang pencairan akan dilakukan serentak. Ada pula yang mengatakan harus mengajukan ulang berkas. Bahkan ada yang menyebut bahwa pencairan hanya untuk KN golongan tertentu. Semua itu membuat suasana makin tidak menentu. Namun dalam pernyataan resmi terbaru dari pihak Taspen tanggal 2 Juni 2025 kemarin ditegaskan bahwa para pensiunan tidak perlu panik. Mereka yang masuk dalam kategori penerima akan menerima surat pemberitahuan resmi dari Taspen atau akan diinformasikan langsung melalui sistem digital yang kini telah terintegrasi antara Taspen dan Dukcapil. Jadi tidak perlu ada kepanikan massal. Cukup menunggu pengumuman resmi dan mengikuti prosedur yang berlaku. Taspen juga menyampaikan bahwa pencairan akan dilakukan melalui rekening masing-masing pensiunan atau ahli waris yang telah terdaftar. Jadi, sangat penting bagi para pensiunan untuk memastikan bahwa data mereka sudah benar, nomor rekening aktif, dan tidak terjadi perubahan alamat tanpa pemberitahuan. Apabila ada kesalahan data, segera lakukan pembaruan di kantor Taspen terdekat agar proses pencairan tidak terganggu. Di sisi lain, pemerintah juga sedang menggodok regulasi tambahan agar skema pencairan pensiun secara sekaligus ini tidak hanya berlaku sekali saja, tapi menjadi sistem permanen bagi pensiunan-pensiunan yang akan datang. Dengan kata lain,
Ini bukan hanya tentang membayar yang lama, tapi juga memperbaiki sistem agar lebih manusiawi ke depannya. Presiden Prabowo dalam beberapa kali kesempatan menyatakan bahwa kesejahteraan pensiunan adalah salah satu fokus utama pemerintahannya, dan itu berarti tidak boleh ada lagi pensiunan yang merasa terabaikan. Dan sekarang mari kita bicara soal nominal. Dari simulasi yang dilakukan oleh lembaga riset independen yang bekerja sama dengan DPR, rata-rata pensiunan yang sudah tidak menerima kenaikan pensiun selama 10-20 tahun terakhir berpotensi menerima dana antara Rp40 juta hingga Rp180 juta, tergantung pada golongan, lama masa kerja, dan sisa hak yang belum diterima. Jumlah ini tentu sangat besar dan berarti bagi para pensiunan, terlebih bagi mereka yang kini hidup sederhana dan bergantung pada keluarga. Bayangkan jika dana itu benar-benar cair bersamaan dengan gaji ke-13. Ini bisa menjadi momen paling membahagiakan dalam hidup mereka setelah sekian lama menunggu. Banyak dari mereka yang mungkin akan menggunakannya untuk berobat, memperbaiki rumah, membantu cucu bersekolah, atau sekadar menikmati masa tua dengan tenang tanpa dibayangi kekhawatiran finansial. Dan justru disinilah letak kemanusiaannya bahwa negara hadir untuk mereka bukan hanya pada saat mereka mengabdi, tapi juga saat mereka sudah selesai menjalankan tugas. Tentu kita semua berharap bahwa kabar baik ini bukan hanya menjadi angin lalu, tapi melihat dari langkah konkret yang telah diambil termasuk persiapan anggaran, notulensi rapat resmi, dan sinyal dari Presiden langsung, besar kemungkinan bahwa kebijakan ini akan benar-benar dilaksanakan. Para pensiunan kini tidak hanya berharap, mereka bersiap-bersiap untuk menyambut apa yang selama ini menjadi hak mereka. Video ini bukan hanya sekedar menyampaikan kabar, tapi mengajak kita semua, baik pensiunan, keluarga, maupun generasi muda untuk lebih peduli dan memahami bahwa sistem pensiun bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan dan kemanusiaan. Kita semua akan sampai pada masa itu. Maka mari dukung, kawal, dan sebarkan informasi yang benar agar tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi penantian yang sia-sia. Karena kali ini kita percaya bahwa negara benar-benar mendengar. Yeah.